oleh amalan-amalan kita semaksimal apapun kita beramal soleh. Apa dong tujuannya kita beramal? Tujuannya kita menuntut ilmu agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah, keridhaan dari Allah. Dengan rahmat tersebut, dengan keridhaan Allah, dengan pahala-pahala yang kita usahakan bisa kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Adapun kalau harga surga dibandingkan dengan amalan-amalan kita tidak akan pernah sebanding. Tidak akan pernah bisa dihargakan dengan semaksimal apapun kita beramal soleh. Sehingga yang kita harapkan di sini adalah dengan kita terus-menerus menuntut ilmu agama, kita sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diberi rahmat oleh Allah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini kaitannya dengan manfaat menuntut ilmu untuk akhirat kita. Tentu saja manfaat ini akan sangat kita rasakan saat pertama kali kita diletakkan di dalam kubur. Saat itulah kita menyadari betapa pentingnya ilmu agama, betapa pentingnya amalan-amalan soleh, dan betapa tidak pentingnya urusan-urusan dunia ini. Ketika kita sudah diletakkan di dalam kubur, disitulah kita menyadari bahwa agama ini, ilmu agama ini, amalan soleh, ibadah, sebenarnya kitalah yang butuh. Kitalah yang butuh, bukan Allah yang butuh ibadah kita. Seandainya seluruh manusia bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, itu semua tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Itu semua tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Tapi kitalah yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan lainnya kita menuntut ilmu syar'i adalah raf'ul jahl an anfusina wa an ghairina. Untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang-orang yang kita cintai. Itu tujuan kita belajar agama. Karena banyak kaum muslimin yang mereka itu sholat, mereka itu berwudu, mereka itu membaca Al-Quran, mereka itu berpuasa, tapi tidak tahu bagaimana cara mengikhlaskan niat hanya kepada Allah. Mereka tidak tahu apa saja pembatal-pembatal atau hal-hal yang mengurangi pahala amalan. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyempurnakan amal soleh. Mereka hanya tahu seperti ini gerakan sholat. Mereka hanya tahu seperti ini gerakan wudu. Mereka hanya tahu seperti inilah cara kita berpuasa. Padahal yang lebih penting dari itu adalah bagaimana memurnikan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala hal-hal yang mengurangi pahala amal kita atau bahkan menghapus pahala amalan kita. Sering kita sebutkan bahwa sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Seorang nabi yang paling mulia, seorang rasul yang paling mulia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta tambahan ilmu, meminta tambahan ilmu. Kemudian hadirin dan hadirat ikhwati wa akhwati fillah akramanillah wa iyyakum, menuntut ilmu di akhir zaman ini sangat penting. Di saat sudah jarang atau bahkan hampir punah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala fasilitas maksiat yang semakin berkembang. Dengan segala akses-akses maksiat yang semakin mudah untuk dimasuki. Bahkan anak-anak kecil yang sudah sekarang mulai masing-masing memegang HP, memegang gadgetnya masing-masing, tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka tidak membuka hal-hal yang Allah haramkan, tidak menonton hal-hal yang Allah haramkan, tidak melihat atau menyimpan hal-hal yang Allah haramkan. Tidak ada yang bisa menjamin. Karena gadget itu sifatnya privasi. Bisa diprivasikan, bisa dikunci, bisa dihapus jejaknya.
kalau bukan karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menuntut ilmu agar kita tumbuh rasa takut kepada Allah saat kita menyendiri, misalnya di hadapan gadget kita. Itulah menjadi bukti kita takut kepada Allah atau tidak saat tidak ada orang lain yang melihat kita. Pun ilmu ini sangat penting diajarkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita. Di saat dimana orang-orang yang secara zahir mereka orang-orang soleh, tapi sangat sulit bertakwa dalam kesendirian. Sangat sulit takut dan bertakwa kepada Allah di saat tidak ada orang lain yang melihat kita. Ini pentingnya kita menuntut ilmu agama, agar masing-masing kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat dalam kesendirian. Orang-orang terdahulu, para ulama, di zaman di mana tidak ada elektronik, di zaman di mana maksiat sulit dilakukan, di mana akses maksiat tidak begitu banyak, tapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha menghindari maksiat agar Allah tidak marah kepada mereka. Kita sekarang, zaman sekarang, maksiat jenis apapun yang ingin kita cari, tinggal tulis maksiat yang ingin kita cari, maka akan keluar semuanya. Fasilitas-fasilitas yang ada dalam satu genggaman gadget. Pun ketika kita ingin mencari ilmu apapun, ingin mencari informasi apapun, tinggal klik informasi atau ilmu yang ingin kita cari, maka akan keluar semuanya. Begitu mudahnya kita mengakses kebaikan atau keburukan. Bahkan sekarang kita dapati misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hanya dua pilihan, berkata yang baik atau diam. Kalau ada orang yang mengatakan, "Ustadz, saya jarang bicara kok. Saya jarang melontarkan kata-kata. Saya hanya menulis status di WhatsApp. Saya hanya menulis status di Instagram atau di Facebook." Zaman sekarang, tulisan itu mewakili lisan. Mungkin seseorang tidak pernah ngomong, tidak pernah atau jarang berbicara, tapi tulisannya kemana-mana. Tulisan itulah yang mewakili lisannya. Yang artinya, ketika tulisan telah mewakili lisan, maka hadis ini falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam, maka bisa diartikan bahwa menjaga tulisan sama hukumnya dengan menjaga lisan. Dengan semakin banyaknya akses maksiat dalam satu genggaman gadget, semakin menuntut kita, mungkin ada yang berposisi sebagai orang tua, semakin menuntut kita untuk semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin dituntut kita untuk belajar agama lebih dalam lagi. Tujuannya apa? Kita ulangi sekali lagi, bukan hanya untuk mengumpulkan wawasan. Saya tahu ini halal, ini haram. Saya tahu ini mubah, ini sunnah. Ini dibenci oleh Allah, ini disukai oleh Allah. Bukan sekedar wawasan atau pengetahuan, tapi lebih kepada agar kita mengamalkan ilmu tersebut. Jika itu perintah, maka kita laksanakan perintah itu. Jika itu larangan, maka kita jauhi larangan tersebut. Karena tidak semua orang yang mengetahui sebuah ilmu otomatis mendapatkan taufik untuk beramal. Banyak kita dapati orang yang tahu ini halal, ini haram. Banyak kita dapati orang yang mengetahui, memahami secara benar bahwa ini perintah dan ini larangan. Ini maksiat, ini ketaatan. Banyak orang yang mengetahui. Apakah pengetahuan mereka terhadap halal dan haram atau taat dan maksiat otomatis membuat mereka mengamalkannya? Tidak juga. Kita mendapatkan ilmu butuh taufik dari Allah. Kita mendapatkan pemahaman terhadap agama
kita butuh taufik dan hidayah dari Allah. Apakah cukup sampai di sini? Saat kita ingin beramal saleh pun kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar wawasan, pengetahuan ini halal, ini haram, ini maksiat, ini taat, ini pahala, ini dosa. Banyak orang-orang yang tahu. Bahkan orang yang tidak menuntut ilmu pun tahu. Ini halal, ini haram. Ini maksiat, ini taat. Ini pahala, ini dosa. Mereka yang tidak pernah belajar pun mungkin saja tahu terkait halal dan haram. Tapi sekali lagi, hadirin dan hadirat, kita menuntut ilmu agar tumbuh dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut, dengan rasa harap, kecintaan kita kepada Allah, inilah yang kemudian menjadi motor penggerak kita beramal soleh, baik itu beramal soleh berupa melaksanakan perintah atau amal soleh berupa meninggalkan larangan. Ya. Jadi jangan dipahami ilmu itu hanya sebatas wawasan yang dikumpulkan untuk berdebat sana, berdebat sini. Bukan seperti itu tujuan kita menuntut ilmu. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama di antara tujuannya adalah bahwa zaman sekarang dinamika kehidupan itu sangat banyak. Cobaan bertubi-tubi. Tekanan hidup, beban pikiran itu banyak. Sayang sekali kalau kita menghadapi rintangan hidup tanpa ilmu syar'i, tanpa ilmu agama. Karena pertahanan terkuat seorang mukmin dalam menghadapi segala kemungkinan dan rintangan adalah ilmu agama. Tidak ada pertahanan terkuat, tidak ada motivasi terkuat seorang mukmin dalam menghadapi rintangan atau segala kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan ini melebihi kuatnya pertahanan ilmu agama. Kita bisa melihat orang-orang yang di luar sana stres dengan pekerjaannya, atau stres karena tidak punya pekerjaan, stres karena tidak lulus ujian, stres karena tidak lulus masuk kerja misalnya. Tidak jarang di antara mereka sampai bunuh diri dengan anggapan mati adalah jalan keluarnya. Tidak jarang mereka di luar sana pacaran misalnya, menghalalkan pacaran dengan modus ta'aruf misalnya. Akhirnya mereka naudzubillah jatuh dalam perzinahan. Dan itu banyak. Setelah hamil di luar nikah misalnya, mereka stres, akhirnya bunuh diri. Di luar itu banyak terjadi seperti ini. Kenapa? Karena hatinya tidak memiliki pertahanan terkuat untuk menghadapi rintangan hidup. Apa itu pertahanan terkuatnya? Adalah ilmu agama. Ilmu agama. Sering kita mendengar kalimat seperti yang sering kita jelaskan, banyak orang terdewasakan karena tekanan hidup, pengalaman pahit, melebihi orang yang terdewasakan karena umurnya. Jadi lebih banyak kita saksikan orang yang terdewasakan, sikapnya dewasa karena pengalaman hidup yang pahit, tekanan hidup yang banyak, daripada orang yang kita saksikan dewasa karena umurnya. Tapi perlu diketahui bahwa tekanan hidup apapun, beban hidup apapun yang membuat kedewasaan tumbuh pada diri seseorang tidak akan pernah mematangkan kedewasaannya selain daripada ilmu agama. Ilmu agamalah yang membuat seseorang dewasa. Pemahaman seseorang terhadap agamalah yang membuat seseorang bersikap adil, bersikap dewasa dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup. Banyak hal yang kita dapati dalam hidup kita jauh dari rencana kita, jauh dari perhitungan kita,
jauh dari apa yang kita bayangkan. Tapi ketika itu terjadi, kita stres, kita depresi. Kita depresi. Ketika kita memiliki ilmu agama, ketika kita memahami bahwa Allah Maha Hakim, Maha Bijaksana, Allah Maha mendengar doa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha mengabulkan doa, dan kita mengetahui hal itu karena kita menuntut ilmu, maka kita akan tenang dengan apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Sehingga ikhwah wa akhwati fillah, jangan remehkan belajar agama, menuntut ilmu. Apa tujuan kita belajar tauhid? Apa tujuan kita belajar rukun iman, rukun Islam? Kan dari kecil kita sudah hafal rukun iman 6, rukun Islam 5. Dari kecil, Ustaz. Ngapain lagi diulang-ulang? Ngapain lagi dipelajari? Kita sudah tua sekarang. Kita sudah dewasa. Kita butuh ilmu yang lebih. Jangan pernah remehkan ilmu tentang rukun iman, ilmu tentang rukun Islam, ilmu tentang tauhid. Jangan pernah remehkan. Karena ilmu tauhid itu harus dipelajari sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, semoga Allah merahmati kita semua. Di sini kita akan insyaallah menyinggung istilah yang pertama yang sering kita dengar, yaitu as-sunnah. As-sunnah. Sering kita dengar sunnah ketika makan apa, sunnah Nabi di malam Jumat apa, sunnah Nabi ketika masuk masjid gimana, sunnah Nabi dalam berpakaian seperti apa. Sering kita mendengar istilah sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas apa makna sunnah yang sebenarnya? Apa makna sunnah yang sebenarnya? Hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Sunnah secara bahasa at-tariqah. At-tariqah was-sirah. Hasanatan kanat aw sayyi'atan. Yaitu jalan yang baik ataupun yang buruk. Intinya jalan. Jalan yang Nabi tempuh. Itu secara istilah. Kalau secara bahasa adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang. Entah itu jalannya baik atau jalannya buruk, itu dinamakan sunnah. Jalan atau cara. Ya. Kemudian makna sunnah yang kita maksud di sini adalah al-ma'na syar'i al-'am asy-syamil lil ahkamil i'tiqadiyah wal 'amaliyah wajibatan kanat au mandubatan au mubahatan. Sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik itu cara kita berakidah, cara kita beramal, cara kita berakhlak, cara kita bermuamalah, dan macam-macam. Segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, cara hidup beliau, cara makan beliau, cara beliau sholat, cara beliau beragama, cara beliau berakhlak, bermuamalah, dan seterusnya. Itu semua dinamakan dengan sunnah. Ya. Jangan kita pahami, memang salah satu makna sunnah adalah muqabilul wajib. Lawannya wajib. Yang mana kalau wajib itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan kita dapat dosa. Adapun sunnah tidak wajib dikerjakan. Kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau kita tidak kerjakan ya nggak dapat dosa juga karena sunnah. Bukan ini yang dimaksud sunnah oleh para ulama yang secara umum. Ya. Itu sunnah yang lawannya wajib, itu istilah ahli fikih atau dalam istilah ilmu fikih. Baru bisa disebut sunnah lawannya wajib. Adapun ketika para ulama menyebutkan sunnah secara umum, maka itu cara hidup Nabi, cara Nabi beragama, cara Nabi bermuamalah, berakhlak, berakidah. Semuanya dinamakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kesalahpahaman ini, banyak orang mengira sunnah itu lawannya wajib.
Walhasil, hasilnya adalah banyak di antara saudara-saudara kita yang meninggalkan sunnah hanya karena itu sunnah. Mereka meninggalkan sunnah hanya karena itu sunnah. Ya. Ini kan sunnah, Ustaz. Tidak wajib dikerjakan. Itu dalam definisi ilmu fikih. Itu dalam definisi ilmu fikih. Adapun sunnah secara umum yang sering kita sebutkan, yang sering para ulama sebutkan adalah cara Nabi SAW beragama, baik itu akidah, baik itu beriman kepada Allah, baik itu cara bermuamalah, cara berakhlak, semuanya sunnah Nabi SAW. Yang menyangkut hukum-hukum syar'i juga sunnah Nabi SAW. Itu yang dimaksud dengan sunnah secara umum. Seperti sabda Nabi SAW, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang datang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka khulafa ar-rasyidin. Wajib kita berpegang teguh kepada sunnah-sunnah mereka. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah kepada sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah, gigitlah dengan gigi geraham. Karena pertahanan terkuat kita ketika tidak lagi bisa memegang dengan tangan, melangkah dengan kaki, pertahanan terakhir kita adalah menggigit dengan gigi geraham. Artinya adalah seandainya sunnah itu susah dipertahankan karena banyaknya cobaan, kita gigit dengan gigi geraham kita. Kita berusaha istiqamah di atas sunnah. Meskipun banyak yang yang menjauhi kita, mencela kita karena kita hijrah. Karena kita berusaha memperbaiki diri. Perlu dipahami, dalam hidup ini, menjadi orang baik pasti ada yang membenci. Menjadi orang tidak baik pasti ada yang membenci. Menjadi orang baik pasti ada yang benci. Menjadi orang tidak baik pasti ada yang benci. Ketika kebencian tidak bisa dihindari, paling tidak minimalnya jangan sampai kita dibenci oleh manusia, dibenci juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Paling tidak jangan sampai orang-orang baik yang membenci kita. Memang kebencian tidak bisa dihindari. Kita menjadi orang baik pasti ada yang membenci. Kita menjadi orang tidak baik pasti ada yang membenci. Paling tidak minimal kita usahakan bagaimanapun juga bagaimana Allah mencintai saya. Bagaimana Allah meridhoi saya. Inilah yang menjadi prinsip hidup kita. Karena kalau prinsip hidup kita ingin disukai oleh orang banyak, ingin diridhoi oleh manusia, mustahil. Manusia tidak akan pernah merasa puas dari sikap kita, tutur kata kita. Sesempurna apapun kita berusaha menjadi baik. Sehingga kita fokus pada bagaimana kita membuat Allah ridho kepada kita. Bagaimana kita membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itulah yang menjadi prinsip kita dalam hidup. Ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang mukmin, untuk menjadi seorang yang berhijrah di jalan Allah, memutuskan menjadi seorang penuntut ilmu, maka prinsip hidup kita bukan lagi bagaimana tentang apa yang manusia ridhoi, apa yang tidak diridhoi oleh manusia. Penuntut ilmu itu prinsipnya adalah apa yang Allah ridhoi, apa yang tidak Allah ridhoi. Apa yang Allah sukai dan apa yang tidak Allah sukai. Itu prinsip penuntut ilmu. Mencari apa-apa yang Allah ridhoi, mencari apa-apa yang Allah cintai dan sukai, kemudian kita kerjakan agar Allah mencintai kita. Mencari apa-apa yang tidak Allah ridhoi, mengetahui apa-apa yang tidak Allah cintai, kemudian kita menghindari itu. Kalau kita tidak menuntut ilmu syar'i, kalau kita tidak belajar agama, kita tidak tahu, kita tidak paham apa yang Allah cintai, apa yang tidak Allah cintai. Kita tidak akan paham apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah tidak ridhoi. Seperti pepatah Arab yang mengatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi.
Bagaimana seseorang menghindari suatu bahaya sementara dia tidak tahu mana bahaya, mana yang tidak bahaya. Seperti insya Allah yang akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya, di antara hal yang akan kita bahas adalah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dan al-qawaidul arba', kaidah-kaidah yang 4 dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Loh Ustaz, apa tujuannya kita belajar nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman? Kita mengetahui pembatal-pembatal keislaman bukan untuk menuduh keimanan orang batal, bukan untuk mengkafirkan orang lain. Kita mengetahui pembatal-pembatal keimanan, pembatal-pembatal keislaman, justru agar kita bisa menghindari pembatal tersebut. Sebagaimana saat kita mempelajari wudu, kita juga mengetahui pembatal-pembatal wudu. Kita belajar pembatal-pembatal wudu bukan untuk menuduh wudu orang lain batal. Kita belajar pembatal-pembatal puasa misalnya bukan untuk menuduh puasa orang lain batal, tapi justru untuk kita hindari pembatal-pembatal tersebut agar tujuan kita beramal yaitu dikabulkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan membahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga kita dimudahkan untuk membahas kitab-kitab lanjutan dari kajian tauhid ini, yaitu kitab Qawaidul Arba' insya Allah dan kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Baik. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita harapkan pembelajaran ini kita terus semangat. Terus kita menyambung pelajaran-pelajaran ini. Terus kita berusaha semangat. Kita ajak saudara-saudara kita semangat untuk menuntut ilmu. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk kita habiskan umur kita, untuk kita habiskan waktu kita selain manfaat menuntut ilmu. Kalau kita bisa mampu menghabiskan waktu kita untuk nongkrong, untuk ngopi, untuk bermain-main, untuk berbicara misalnya, ya cerita-cerita, kita juga harus mampu menuntut ilmu. Kita juga harus mampu belajar agama, duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku istiqomah di atas agamamu. Tanpa berdoa, kita mudah lemas, mudah lemah dalam semangat. Ya. Kadang-kadang kita mengeluh, Ustadz gimana sih kok semangat saya nuntut ilmu naik turun? Jawabannya bukan karena kita tidak memiliki waktu, bukan karena kita tidak memiliki fasilitas, bukan, tapi karena kita jarang berdoa kepada Allah, meminta keistiqomahan, meminta taufik dan hidayah agar tetap istiqomah. Kita kurang berdoa. Sama seperti misalnya, kenapa saya tidak bisa khusyuk dalam sholat ya Ustaz? Padahal suara imamnya bagus, padahal masjidnya nyaman, ber-AC, padahal bacaan imamnya juga bagus. Kok dengan fasilitas semewah itu saya tidak bisa khusyuk dalam sholat ya Ustaz? Karena apa? Pikiran kita dipenuhi dengan dunia. Karena kita jarang berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah, minta taufik. Ya, mereka orang-orang terdahulu tidak punya fasilitas apapun. Mereka sholat di bawah terik matahari yang sangat panas. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Tapi mereka khusyuk dalam sholat. Bahkan di antara mereka diriwayatkan ada yang sampai ditusuk dengan panah ketika sholat. Dia tidak menyadari tusukan itu. Saking khusyuknya dalam sholat. Itulah tingkat kematangan keilmuan mereka, orang-orang terdahulu. Padahal mereka tidak memiliki fasilitas semewah
yang kita miliki sekarang. Intinya ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah, perbanyak doa. Minta taufik, minta hidayah, keistiqomahan sampai kita wafat. Sampai kita diwafatkan. Wallahu taala a'lam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita diberi umur yang panjang, keberkahan dalam waktu, sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita dalam kajian tauhid di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.